Shalom adik-adik, puji Tuhan kita masih berkumpul kembali dalam ibadah PLK Anak Sekolah Minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa pembukaan, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Vina. Kepada Enci Vina, disilakan. Baik adik-adik, saat ini kita masuk dalam doa pembukaan. Janji minta, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong sertai, jaga dan berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Tuhan berkati juga setiap enci-enci yang bertugas ya Tuhan, Engkau sertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan syukur kami. Haleluya, amin. Terima kasih Buat Cipina yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Baik adik-adik, sekarang adik-adik Enci undang bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia yang dimedley dengan lagu Ku Daki-Daki Gunung Yang Tinggi. Semangat ya! Padang rumput tinggal terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, silakan duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita ucap salam dan mazmur ya. Kita ucapkan secara berganti-gantian. Tuhan beserta kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Iya. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut ke tata ibadah berikutnya, kita akan mendengarkan puji-pujian. Kali ini trio ya adik-adik. Ada 3 orang teman kita yang akan menyanyi. Silakan. Shalom, nama saya Dwayne, Saya Green. saya Zack. Kita bertiga akan menyanyikan lagu Matius Markus.
menyanyi 3 orang ya, menyanyi sama-sama. Hebat, anak Tuhan Yesus harus pintar-pintar. Ya, sekarang kita akan mendengarkan teman kita Joshua akan membawakan satu ayat hafalan yang diberikan oleh Enci minggu lalu. Kepada Joshua, disilakan. Ayub 1 ayat 1. Ia orang saleh dan jujur, dan ia takut akan Allah, dan ia menjauhi kejahatan. Shalom. Ya, hore, Joshua pintar ya. Anak-anaknya Enci yakin dan percaya pasti semuanya pintar ya. Bisa menyanyi, bisa menghafal ayat hafalan. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetapi kita menyanyi satu lagu dulu ya, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Semua duduk manis ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Oke adik-adik, semua sudah siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Enci Angel. Kepada Enci Angel, silakan. Shalom adik-adik. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita. Semuanya sudah siap kan ya? Baik, sebelum mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya duduk manis, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hingga pada saat ini kami boleh merasakan kasih karunia-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita, kiranya cerita yang akan disampaikan boleh menjadi pedoman untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, saat ini Enci mau bercerita tentang seorang raksasa. Wah, raksasa besar ya. Nah, pada suatu hari ada seorang raksasa yang memiliki taman yang sangat indah. Nah, kenapa taman itu indah? Karena taman itu memiliki rumput yang hijau, subur, kemudian banyak pohon-pohon yang berbuah, burung-burung bernyanyi dan berkicau di taman itu, juga punya banyak bunga yang sangat indah, warna-warni, bermekaran di taman itu. Nah, karena saking indahnya, anak-anak di sekitar taman itu setiap siang pergi bermain di taman itu. Mereka bersenang-senang di taman itu. Nah, pada suatu saat
si raksasa pergi mengunjungi keluarganya di negeri lain. Dan sekarang raksasa itu kembali ke rumahnya. Pada saat dia kembali, raksasa itu melihat ada anak-anak sedang bermain di tamannya. Raksasa itu sangat marah. Raksasa itu berteriak kepada anak-anak itu, "Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Ini tamanku, cepat pergi dari sini." Wah, anak-anak itu ketakutan adik-adik. Semuanya berlari pergi meninggalkan taman itu. Raksasa sangat marah karena ada yang berani bermain di tamannya. Karena raksasanya tidak mau ada orang lain yang menikmati indahnya taman dia, akhirnya raksasa itu membangun sebuah tembok mengelilingi taman itu. Juga dia menuliskan tulisan yang berkata, "Yang masuk tanpa izin akan dihukum." Wah, anak-anak di sekitar situ sangat takut. Mereka juga sedih. Karena apa? Karena mereka tidak bisa bermain lagi di dalam taman itu. Mereka rindu bermain di taman itu. Akhirnya mereka memanjat tembok itu dan mereka hanya bisa melihat dari kejauhan indahnya taman itu. Mereka hanya bisa berkata satu sama lain, "Wah, dulu kita sering bermain di bawah pohon itu ya. Dulu kita bermain kejar-kejaran di situ. Dulu itu sangat indah ya waktu bermain di taman itu." Mereka hanya bisa mengenang dengan sedih. Mereka bermain dulu di taman itu. Nah, akhirnya pada suatu saat raksasa itu melihat tamannya, kenapa ya? Tamannya tidak seindah dulu lagi. Bunga-bunga yang tadinya subur, berwarna hijau sekarang menjadi kering dan berwarna coklat. Bunga-bunga tidak mau tumbuh lagi. Kemudian pohon-pohon juga tidak berbuah serta burung tidak ada lagi yang mau bernyanyi di taman itu. Akhirnya setelah sekian lama, raksasa mendengarkan kicauan burung lagi. Wah, raksasa itu sangat senang. Dia melihat keluar jendela, dia melihat seekor burung sedang bernyanyi. Kemudian raksasa itu bertanya kepada burung itu, "Burung, tamanku kenapa ya? Tamanku tidak seperti dulu lagi. Tidak ada lagi burung-burung yang bernyanyi. Bunga-bunga sudah tidak bermekaran. Tamanku kenapa ya burung? Aku ingin tamanku kembali seperti dulu lagi." Kemudian burung itu menjawab si raksasa, "Hei raksasa, tamanmu tidak akan kembali indah seperti dulu lagi tanpa anak-anak itu. Tamanmu menginginkan keceriaan dan gelak tawa dari anak-anak itu. Oleh karena itu, tamanmu sangat membutuhkan anak-anak itu." Kemudian raksasa itu terdiam. Dia sadar akan kesalahannya. Karena dia egois, dia tidak mau berbagi tamannya. Akhirnya dia hidup kesepian, tamannya tidak indah lagi. Dia sadar akan kesalahannya, dia merenung, dan juga setelah dia sadar, dia langsung bangkit. Dia merobohkan tembok-tembok yang besar yang menghalangi taman itu. Dia membuang tulisan-tulisan yang berkata, "Tanpa izin masuk akan dihukum." Dia langsung membuang dan dia pergi kepada anak-anak itu. Dia berkata kepada anak-anak itu, "Hai anak-anak, saya minta maaf ya. Saya sudah egois. Ayo kita bermain lagi di taman itu. Tamanku membutuhkan kalian." Kemudian anak-anak itu tadinya takut. Ih, ada si raksasa. Tapi karena mereka lihat raut muka si raksasa menjadi sangat ramah, akhirnya mereka mau ikut dengan raksasa. Akhirnya mereka bermain lagi di taman itu. Karena anak-anak kembali bermain, taman itu kembali indah lagi. Bunga-bunga mulai tumbuh, pohon-pohon juga mulai berbuah, rumput-rumputnya kembali menjadi subur, dan juga burung-burung kembali bernyanyi di taman itu. Akhirnya raksasa melihat, wah, tamannya indah lagi.
benar nih kata burung tadi, tamannya betul-betul membutuhkan anak-anak itu. Akhirnya dia berjanji pada dirinya sendiri, dia tidak mau lagi menjadi pribadi yang egois, dia mau saling berbagi. Nah, akhirnya raksasa itu berkata kepada anak-anak itu, sekarang tamanku ini adalah taman kalian juga, kalian bisa bermain di taman ini. Wah, anak-anak itu senang dan mereka semua mulai berteman dengan raksasa. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kita semua tidak boleh menjadi seperti raksasa yang egois ya. Tidak mau berbagi, pelit kepada sesama, itu tidak boleh. Karena kalau kita menjadi anak-anak yang egois, hidup kita tidak akan indah. Hidup kita akan penuh sepi. Kita tidak akan merasakan ceria lagi. Oleh karena itu, kita semua harus berbagi, kita harus peduli kepada sesama, tidak boleh egois. Ya adik-adik, sekian cerita Encik pada hari ini. Dan pada hari ini juga Encik mau kasih tahu ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di Perjanjian Baru, yaitu di kitab Markus, pasalnya yang ke-10 ayat 21a. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Sekali lagi, terdapat di Markus 10 ayat 21a. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Baik, sekian dari Enci hari ini. Shalom. Terima kasih Enci Angel. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi dapat berguna buat adik-adik. Adik-adik boleh praktekkan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Baiklah, saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Semua disiapkan persembahannya. Kita akan menyanyi satu pujian, Ku Beri Persembahan. Nyanyi ya. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Ya, doa syafaat ini akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Doa syafaat akan dipimpin oleh Enci Purni dan doa Bapa kami akan dibawakan oleh teman kita Via. Kepada Enci Purni dan Via, silakan. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat kasih dan pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan sehingga kami boleh mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Bapa, tadi juga kami telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Enci Angel. Kiranya Engkau berkati Enci Angel di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Engkau berkati selalu. Biarlah cerita firman-Mu yang disampaikan tadi mendapat tempat dalam hati dan pikiran adik-adik masing-masing. Ya Tuhan, tadi juga kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan itu dapat berguna bagi pelayanan anak sekolah minggu. Bapa,
berkat yang masih ada pada adik-adik Engkau tetap memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang setia mendampingi kami. Kiranya Engkau berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Engkau tetap memberkati orang tua kami. Bapa yang kekal dan kita di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat teman-teman kami yang merayakan ulang tahun setahun lagi untuk bertambahkan usianya Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan sukacita mereka di dalam ketambahan setahun lagi usianya. Bapa, bagi teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah melalui obat maupun para medis yang menangani, biar mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat Encik dan Engku kami yang setia mendampingi kami dalam pelayanan kami untuk memuji dan membesarkan namanya. Kiranya Engkau selalu memberkati Encik dan Engku kami ya Tuhan, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaannya. Engkau berkati selalu. Kami juga berdoa buat pemerintah dari pusat hingga daerah. Kiranya Engkau berkati dalam setiap pekerjaan mereka selalu. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami sempurnakan melalui Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Encik Purni dan anak Via yang telah membawakan kita dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk lagu penutup, kita angkat satu pujian, Rukun Cinta Sama Lain, ya. Maka berakhir pula ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.